taharati, bab tentang bersuci. Kang Sani ada kitabnya? Kang Sani kitabnya ayat. Oh iya, siap. 15. Baik. Ada bab taharah. Temu enggak? Halaman berapaan? Hah? Berapa? 18. Tunjukin nilai 18. Temu enggak Bapak Jailani? Ah? 12. 15. Ah? Iya 15. Unjukin. Nyontek. Iya. Baik. Ada ya. Bab taharati, bab tentang bersuci. La yasihu raf'ul hadasi wa la izalatun najasi illa bima yusamma ma'an mutlaqan. Ya, diharakatin, jangan sosokan bisa baca. Kecuali yang udah bisa. Iya. Jadi walaupun dulunya pernah mondok juga kalau 10 tahun kagak ngaji-ngaji ya sama aja. Ada nggak ketemu? Udah Herman temuan? Iya. Ente temu udah ada. Coret ya. Pokoknya semampunya. Ya semampunya. La yasihu, tidak sah raf'ul hadasi, mengangkat hadas, wala izalatun najasi, dan tidak pula menghilangkan najis, wala izalatun najasi, dan tidak juga menghilangkan najis, illa bima yusamma ma'an mutlaqa, kecuali dengan sesuatu yusamma yang disebut ma'an mutlaqa, dengan air mutlak. Fa in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu taghayyuran fahishan, fa in taghayyara, maka jika berubah, ta'muhu, rasanya, au launuhu, atau warnanya, au rihuhu, atau baunya, taghayyuran fahishan, dengan perubahan yang melewati batas, yang berlebihan, yang parah. Taghayyuran fahishan itu makna fahish, yang berlebihan. Bihaitsu la yusamma ma'an, dengan sekira-kira tidak dinamai atau tidak disebut sebagai air, tidak disebut ma'an sebagai air. Bimukhalitin tahirin, dengan campuran yang suci. Dengan campuran yang suci. Tersyabit. Yatul ma'u anhu, yang tidak membutuhkan, yastagni, yang tidak membutuhkan, al-ma'u, air, anhu, daripada mukhalid. Yastagni al-ma'u anhu, yang tidak membutuhkan al-ma'u, air, anhu, daripada mukhalid. Lam tasihhat taharatu bihi, maka tidak sah at-taharatu bihi, bersuci dengannya.
at-taharatu bihi, bersuci dengan segitu dulu. Baik, bab at-taharah, bab menjelaskan tentang bersuci, ya. Apa itu makna bab? Ya, bab itu kalau kita belajar bahasa Arab dari MI sampai Aliyah, apa itu? Babun, pintu. Terus apa lagi? Babun, pintu, nafidatun, saburatun, mimsahun. Iya, pernah jadi guru MI kayaknya nih. Oh ya, kolamun, pulpen, terus kirtosun, kertas, kan begitu. Apa tuh? Fulusin, duit. Iya. Baik. Jadi al-babu itu secara bahasa, bab secara bahasa maknanya al-manfad. Apa itu al-manfad? Ya, tempat tembus. Ya, jadi disebut pintu karena dia tembus, dimasuki orang, tembus. Itu. Ada nggak pintu? Ada pintu tapi nggak tembus. Berarti diapain tuh? Dipantek, permanen. Ya. Maka orang nyebut itu pintu lagi apa enggak? Ente lewat situ aja lewat pintu. Bakal begitu orang ngomong tuh? Enggak, kenapa? Karena itu nggak fungsi. Berarti itu nggak bakalan disebut, sekalipun zahirnya pintu tapi maknanya bukan pintu. Tahu ya? Tuh. Baik. Kemudian itu secara bahasa, ya. Secara umum, ya, atau bab itu maknanya al-faslu, pemisah. Al-hajiz maknanya pembatas, ya. Itu. Secara uruf, secara adat, ya, yang disebut dengan pintu itu fakullun minha ismun li jumlatin mukhtassatin min dalil ilmi, ya, lakinil kitabu mustamil ala abwabin fusulin. Jadi maksud bab di sini setiap, ya, daripadanya ada nama untuk jumlah yang dikhususkan. Jadi apapun itu, ya, yang bernama bab kemudian dikumpulkan di dalam satu kekhususan dari ilmu, min dalatil ilmi, yang menjelaskan, menunjukkan di atas sebuah ilmu dikhususkan, ya, maka itu disebut dengan bab, gitu. Lakinil kitabu mustamilun ala abwabin wa fusulin. Tetapi kalau kitab itu di atas bab, paham ya? Jadi kalau kitab itu misalkan, ya, ada bab, ada kitab, ada bab, ada kitab, ada fasal, ya. Bedanya apa? Kalau kitab biasanya dia lebih luas, ya, lebih tinggi kedudukannya dibandingkan bab. Bab pintunya, ya, bab itu di bawah kitab, paham ya? Ntar di bawah babnya lagi ada fasal, paham gak kira-kira? Tuh. Jadi fasal itu apa? Rincian. Mustamilun ala furu, ya. Fasal itu adalah bagian dari cabang-cabang, ya. Fasal itu cabang-cabang dari pintu tersebut, ya. Baik. Jadi kalau disebut pintu itu bab, kan begitu. Kemudian kalau disebut apa sebutnya? Pasal, ya, itu berarti apa tuh? Jadi kalau pintu tuh ada apanya, Rudi? Ada engselnya, ada kunci, itu namanya fasal, rincian-rinciannya, kan begitu, bagian-bagiannya, kan begitu. Terus apalagi ada masalah-masalahnya, masailah ghaliban, pintunya udah pada keropos, itu masalah, ya, itu masalah, kan begitu, ya. Kuncinya seret, itu namanya masalah, paham ya? Udah tenang aja, nggak usah mikirin, ya, udah mesen ya. Iya. Itu masalah namanya, ya, masalah, jelas ya. Kemudian, itu itu yang disebut dengan bab, ya, sebut bab. Jadi biar tahu,
Kita kadang ngaji bab toharoh, tapi kita nggak ngerti apa itu maksud daripada bab. Pengertian bab itu apa? Ya. Baik. Jadi makna bab toharoh ya. Baik. Kemudian at-toharoh ya. Tohar itu maknanya bersuci ya. Jadi wasailu toharoh ya, jalan bersuci itu ya, atau alat bersuci itu ya, di antara toharoh itu adalah apa? Al-ma, air, wan najasah ya, dan najis ya, wal ijtihad, dan ijtihad, wal awani, dan awani. Jadi bagian dari tohar itu membahas bukan hanya sekedar air, tapi membahas tentang najis. Jadi bersuci itu bukan cuma air yang dibahas, tapi dibahas tentang najis di dalamnya. Ya, najis macam-macamnya. Karena kalau kita mau bersuci tapi kita tidak bisa membedakan mana sesuatu yang najis, mana yang tidak, mana najis yang ringan, mana najis yang sedang, mana najis yang berat, mana mungkin kita bisa mensucikan sesuatu. Paham ya? Jadi suci itu ada kaitannya dengan badan, ada kaitannya dengan pakaian, ada kaitannya dengan tempat. Ya, wasailut toharoh ya, toharoh itu berkaitan bukan cuma badan doang. Ya, bukan badan doang yang bersih, tapi baju juga harus bersih. Bukan baju doang yang bersih, tapi orang sholat harus tempatnya bersih. Nggak cukup itu ya. Ijtihad. Apa itu ijtihad? Ya, ijtihad itu artinya bersungguh-sungguh ya, mencari sesuatu ya, mana yang benar. Ketika orang mau bertoharo, maka dia harus bisa menentukan apakah ini airnya air suci atau bukan. Paham? Ini najis atau bukan. Itu namanya ijtihad. Dan begitu ya. Kemudian al-awani. Apa itu awani? Bejana. Nih kita minum. Mana air saya? Gelas. Ini gelas yang kita minum itu airnya suci. Gelasnya suci apa enggak? Maksudnya emang gelas bisa jadi najis? Bisa. Ya, bisa saja ini gelas tadi bekas diminum sama siapa? Sama anjing. Diminum sama babi. Kalau begitu kita minum yang berasal dari bekas minum babi atau najis, airnya udah habis. Tapi status gelasnya apakah masih suci apa najis? Paham nggak? Najis. Ketika najis dituangkan lagi air di situ, airnya jadi suci apa najis? Najis tetap. Paham ya? Paham nggak kira? Maka yang harus dihilangkan najisnya itu gelasnya apa airnya? Gelasnya. Mau airnya satu lautan juga ya, kalau seandainya habis di gelas tuang, dibuang lagi, diminum lagi, tetap najis ketika masuk ke sini. Paham ya? Karena status gelasnya itu masih najis. Paham? Itu. Masih ada yang belum connect? Passwordnya kali lupa apa gimana? Ya, sama Dewa tuh passwordnya tuh kalau belum connect. Iya. Sinyalnya. Baik. Tuh. Itu dibahas. Kita makan, bukannya nggak boleh makan sembarangan, ya. Kalau ketahuan emang itu pemilik rumah makannya adalah yang bukan muslim, kemudian kita tahu kalau lebaran dia pasti bakal masak daging yang beda sama kita. Jadi status yang kita makan ya najis. Kalau kita tahu, tapi kalau kita nggak tahu, pas udah ketelan, pas kita baru baca, wah dia jualan daging celeng ternyata. Gimana itu? Berarti ngebersihnya gimana? Harus makan debu. Iya. Gimana? Ntar ada pembahasannya. Jangan dijelasin sekarang. Ya takutnya ntar. Iya, pintar duluan nggak mau ngaji besok-besok. Itu. Ya Samsul ya. Iya, jadi ya pelan-pelan aja biar pesanaran. Penasaran maksudnya gitu. Bukan pesanaran. Iya. Amin. Pelan-pelan antara ada wayanya. Nggak usah buru-buru. Ya. Orang jadi santri juga lama, yang pada mondok lama dia. Iya. Baik. Jadi belajar itu nggak boleh instan. Kalau instan ya berarti ilmunya hilangnya juga
instan gitu. Kalau dia ngamalin juga ngamalinnya instan. Dia punya ilmu nih, dapat ilmu, ngajinya instan, dapatnya instan. Maka nanti ketika ngamalin juga instan, nggak bakal istiqomah. Tapi kalau ngajinya lama, ya dapetnya lama, memahaminya lama, ya dikata begini bacanya masih begitu, iya. Suruh ngapalin ini kagak hafal-hafal, kan begitu. Suruh mahamin ini kagak paham-paham, kan begitu. Suruh biar ngaji istiqomah, ngajinya tetap belang-belang. Itu sama, itu lama juga hitungannya. Iya. Hitungannya lama dia lah. Bulan ini alhamdulillah ngaji. Terus ketemu-temu lagi ngaji pas pengen mau itu lama juga sama. Iya, lama libur ya maksudnya. Iya. Contoh ya. Ya kalau nggak nempel sih nggak usah pakai ini. Ya, nggak usah pakai keketuk, enggak. Gitu, jangan merasa terketuk, jangan ya. Jadi ini buat kita semua. Baik. Jadi ternyata istiqomah itu nggak gampang, ya. Istiqomah itu susah, ya. Jadi kalau orang-orang yang nggak ditetapkan hatinya, nggak diberikan hidayah, susah, ya. Baik, dan memang harus dipaksakan. Itu ya wasail, perantara bersuci, ya. Tapi ada yang mengatakan wasail secara hakikat itu 4. Apa itu? Air, debu, alma, turab, hajar, batu, ya. Jadi orang bersuci bukan hanya pakai, ya, orang bersuci pakai air, kemudian pakai apa? Pakai turab, pakai debu. Berarti apa? Tayamum, pakai hajar. Bersuci pakai batu. Bisa emang? Iya. Kalau dia cebok kan begitu, pakai batu. Wadabik, apa dabik? Tuh kulit, ya. Kulit disamak, ya. Jadi boleh nggak, ya, kulit hewan yang sudah mati kemudian digunakan, ya, kulitnya boleh nggak? Boleh, dengan cara disamak. Kecuali illa jildal kalbi wal khinzir, mutlak itu. Ulama sepakat kalau kulitnya berasal dari kulit babi dan anjing, maka itu sekalipun disamak nggak boleh. Kalau datangnya dari hewan yang dibunuh, mati bukan secara syar'i, kan begitu, ya, entah itu kambing kecelakaan mati, kan begitu, atau mungkin dari binatang yang memang haram, ular, ya, ular boleh nggak dimakan? Siapa yang jawab itu? Gampang banget jawabnya, boleh buat obat. Emang dokter udah pada mati apa? Apotik baru tutup? Kesono dulu kalau mau berobat mah. Iya, ini mah tahu-tahu langsung minum. Iya, ular itu bukan buat obat itu mah. Iya. Obat apaan? Kuat apa? Iya. Iya, obat kuat ya minum banyak. Iya. Vitamin ada. Ini nggak boleh, ya. Walaupun alasannya buat obat nggak boleh. Jangankan dagingnya, darahnya nggak boleh. Iya, jadi orang banyak makan darah ular. Baik. Kadal sama, namanya darah nggak boleh. Ya, ente minum darah ente sendiri ngisep boleh nggak? Minum darah sendiri, ngisep darah sendiri, jijik apa nggak termasuknya? Jijik, apalagi darahnya tetangga. Coba tuh, iya. Punya si Doni, iya. Doni misalkan bisulnya betus, kata Doni tolongin dong ngisepin. Mesra bener. Itu kira-kira sesuatu yang menjijikan nggak? Jijik, khabis, darah itu nggak boleh, haram. Iya, kecuali darah yang tanpa sengaja kita ketelen. Contohnya adalah darah isit gigi, paham ya? Nggak boleh itu. Iya. Kalau darahnya darah ayam gimana? Atau darah daging yang nempel, udah dicuci nggak hilang-hilang? Pernah begitu? Iya, ada perempuan nanya begitu. Darahnya masih nggak hilang-hilang. Darah orang perempuan kalau makan kan apik ya. Iya, kalau dia merah-merah dia nggak mau. Orang dia sering merah dia mah. Iya, gitu perempuan. Tapi kalau kita, kalau lagi makan ada yang merah-merah kelihatan apa enggak? Enggak, kita udah. Orang laki mau enggak? Orang laki mau makannya kagak dipilih-pilih. Gitu, hantam terus. Iya.
Gitu. Gitu. Itu gimana tuh hukumnya? Udah kalau udah susah menghilangkannya, udah makan nggak masalah. Ada bekas darah dihilangin susah, cek udah hilang, susah. Gitu. Jadi makan nggak masalah. Ya. Baik. Kemudian maqasidnya, ya. Tujuan bersuci itu adalah apa? Toharo itu tujuannya apa? Orang itu bertoharo, bersuci tujuannya apa? Wudu. Jadi toharo itu tujuannya ada wudu. Ada wudu, ada wadu, beda. Nanti ada pembahasannya, nggak sekarang juga dijelasinnya. Ya. Wal guslu, mandi. Ya. Ada guslu, ada goslu, beda lagi. Makanya ente jangan salah nyebut. Ya. Orang kalau mandi junub, mandi hadas besar, mandi sholat Jumat, mandi sholat Id, nawaitul gusla atau nawaitul gosla. Ayo bingung. Kalau begitu berarti mandi junubnya kagak pada saya ini. Nawaitul gusla apa nawaitul gosla? Ntar ya, ada tanggal mainnya ntar. Ya. Iya. Episode ya. Wat tayammum, dan tayammum, ya, maqasid tujuan orang bersuci adalah tayammum, sekalipun tayammum tidak mengangkat hadas. Ya, maka tayammum itu nawaitu tayammuma listibahatis shalah, beda. Kalau wudu nawaitul wudu'a li raf'il, tahu artinya? Saya niat wudu untuk mengangkat. Jadi yang bisa mengangkat hadas kecil itu hanya wudu. Jadi kalau orang misalkan gak bisa berwudu karena alasan sakit, kemudian dia tayamum, maka orang bertayamum pada hakikatnya itu tidak mengangkat hadas, tapi nawaitu tayammuma listibahatis shalah, karena sebab tayamum dia dibolehkan untuk sholat. Beda. Secara hakikatnya dia nggak mengangkat hadas, tapi itu ada rukhsah di dalam agama bagi orang yang tidak boleh terkena air. Cuma bukan kata dia, ya. Jadi bukan karena aduh dingin ya nggak mau kena air. Kalau masih bisa kena air, ya nggak parah terhadap dirinya, walaupun dingin harus wudu pakai air, nggak pakai alasan. Ya, kecuali kalau kulitnya merah, kulitnya luka, kalau terkena air dingin maka akan semakin parah, sakit, ya perih, maka itu boleh tayam. Jelas ya. Tayamum mana? Ntar ada pembahasannya tayamum ya. Wa izalatun najasa, menghilangkan najasa sama ya. Jadi toharo itu juga bagian daripada menghilangkan najis. Baik. Apa mana toharo? Toharo itu secara bahasa, awas, koknya dibaca fathah ya, bi fathit ta, dengan fathah ta, an-nadhafah. Jadi tohar itu maknanya an-nadhafah, bersuci, membersihkan. Ya, maka ada salah satu hadis an-nadhafatu minal iman. Ya, kebersihan, ya bersih itu bagian daripada iman. Jadi orang kalau dia mengaku beriman, maka dia harus bersih. Bajunya bersih, ya, dia selalu bersih. Maksud selalu bersih kan? Selalu menjaga wudu. Karena Allah katakan dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang selalu update di dalam taubatnya. Update. Jadi orang taubat itu bukan sekali. Saya dulu pernah ngerjain dosa, terus saya udah taubat. Kapan taubatnya? Dulu 10 tahun yang lalu. Sekarang udah pernah taubat belum? Belum. Jadi taubat itu update. Apa itu update? Diperbaharui. Ya, habis ngerjain dosa, taubat. Habis ngerjain dosa, taubat. Maka itu jauh lebih afdal dibandingkan orang ngerjain dosa kemudian dia bilang apa? Entahlah, udah tua taubatnya. Emang ente bakal dapat masa tua? Jadi bagusnya mana? Orang yang ngerjain dosa sekali kemudian taubatnya nanti, ya, di akhir ya usianya, atau orang yang ngerjain dosa berkali-kali tapi setiap ngerjain dosa ya taubat. Bagusnya mana? Bagusnya jangan ngerjain dosa tapi terus taubat. Gitu. Ditawarin yang itu ya aja. Iya. Iya. Wal khulus minad danas al hissi, dan tohara itu
ya, bukan hanya bersih tetapi membersihkan khulus, ya, membersihkan dari kotoran yang kelihatan hissi itu. Danas itu kotoran, ya. Apakah setiap yang kotor itu najis? Enggak, belum tentu, ya. Setiap yang kotor belum tentu najis, tapi setiap yang najis sudah pasti kotor. Kal mukhat, seperti mukhat, ya. Apa itu mukhat? Ya, mukhat itu riak. Riak itu najis enggak? Enggak najis, ya. Kalau yang keluar dari bawah kerongkongan, halak, iler namanya, ya, itu najis baru, karena dia udah tercampur, ya. Kalau riak itu cuma lendiran doang di sini, belum dia, ya, mukhat itu, ya. Jadi belum najis dia kotoran, ya, kotoran, ya, sesuatu yang kotor secara hissi. Baik. Wal ma'nawi, dan secara maknanya, ya, itu kan hissi, kotor secara makna seperti hasahat, ya, wakibir. Jadi orang yang punya sifat dengki, orang punya sifat sombong, itu juga kotor. Baju, ya, kalau terkena, ya, kotoran, ya, sesuatu yang gak bersih, ya, yang mengotori bajunya, kotor secara hissi, ya, luar badan kita, ya. Tapi yang terpenting dari itu adalah membersihkan apa? Ya, kotoran yang secara maknawi. Yang maknawi itu yang gak kelihatan, ya, yang tersirat. Apa itu? Penyakit itu harus hilangin, ya. Karena kalau orang gak belajar menghilangkan itu, berarti, ya, sholatnya tidak apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya itu tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau orang punya penyakit hati, itu kira-kira penyakit keji apa kagak? Ya, penyakit yang jelek apa enggak? Jelek, ya. Itu. Jadi sholat yang sesungguhnya adalah ketika orang bisa, ya, memperbaiki dia punya hati, punya akhlak, begitu. Ya. Terus sholat yang bagaimana yang bisa seperti itu? Ya, sholat ya orang mengetahui, ya, tentang hakikat sholat itu sendiri, dimulai dari syariatnya, dari tauhidnya, kan begitu. Dia ibadah ada ihsan atau tidak, ya, terkumpul nggak imannya, ihsannya, kan begitu. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Itu ihsan. Jadi orang ibadah itu harus ihsan. Jadi ketika kita sholat Allahu Akbar, yang kita hadapi, yang kita sujudi adalah siapa? Allah. Kalau orang sholat tidak hadir Allah dalam hatinya, bohong, ya. Pastilah minimal takbiratul ihram dia hadir, Allahu Akbar. Adapun setelah takbiratul ihram, ntar mikirin, wah iya tadi ya lupa, pintu lupa tutup, iya lupa tadi habis goreng ikannya, ternyata ikan masih di atas piring, belum dimasukin gerobok, begitu. Iya ya, iya, ternyata habis sholat mau kondangan, kan begitu. Tuh, itu mah hal yang berbeda lagi itu mah. Baik. Kemudian toharo secara, ya, bahasa itu, ya. Secara syar'an yang disebut secara syara, yang dimaksud dengan toharo itu tutlak, di situ ada di syarah, ada nggak? Ada, iya. Makanya kalau yang matanya jeli nyari itu, iya. Belajar nggak apa-apa, ya. Belajar puyeng jadi orang. Tutlaku 'alal fi'li alladhi huwa at-tathhir, ya. Sesuatu yang dimutlakan di atas pekerjaan yang dia itu adalah at-tathhir, untuk mensucikan, membersihkan, ya. Jadi disebut dengan toharo satu bentuk pekerjaan, ya, yang diumumkan di atas pekerjaan yang tujuannya itu adalah membersihkan, tathhir, ya. Apa itu tathhir? Contohnya wudu, mandi, tayamum, izalatun najas, menghilangkan najis, ya, seperti itu, ya. Menghilangkan al-man'in nasyi' 'anil hadaats wal khabas, menghilangkan sesuatu yang terhalang yang ada dari hadas dan kotoran. Baik. Itu toharo, ya. Karena apa sebutnya, ya, toharo itu adalah miftahus shalah at-tuhur, ya, kuncinya sholat itu dibersuci. Jadi kalau sholat itu pengen
diterima, ya sholat itu pengen diterima sama Allah, kuncinya apa? Bersucinya dulu. Kita pengen masuk nih ke dalam rumah, paham ya? Itu rumah ada apanya kalau masuk? Pintu. Tuh orang kalau masuk pintu rumah tersebut kuncinya harus pas apa enggak? Pas, harus kuncinya dia. Kalau bukan kuncinya kira-kira masuk nggak? Kagak. Orang sholat tapi toharonya nggak bersih, toharonya nggak bener, dia nggak tahu, nggak bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Di mana dia letakkan niat bertoharonya? Selama ini dia toharo, dia bersuci, dia niatnya ketika basuh tangan. Nawaitul wudu'a. Ternyata itu sesuatu yang keliru, salah. Padahal maudhi'un niyah, tempatnya niat itu adalah kapan? Inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Ketika pertama kali dia membasuh bagian dari wajah. Niat itu di situ. Wa maudhi'uha, adapun ya tempatnya atau mahalluha al-qalb. Ya tempatnya niat itu di dalam hati. Terus ketika dia wudu, dia hadirkan, oh ini wajib, kan begitu. Oh basuh tangan itu wajib, kan begitu. Kemudian apa lagi? Oh basuh telinga itu hukumnya sunnah. Kalau udah bisa bedain kayak begitu, berarti dia udah alim, udah ngerti di dalam masalah tohar berwudu. Itu ya. Jadi kalau wudunya udah bagus, udah baik, maka wudu itu akan berdampak kepada yang lainnya. Sholatnya juga bisa baik, begitu. Tapi kalau wudunya saja belum bisa, ya, jadi wudu ya boleh ngeliat sama orang-orang aja, karena begitu. Tapi tidak bisa secara terperinci membedakannya. Mana batas-batasan wudu yang harus dibasuh, kan begitu. Bagaimana wudu itu bisa batal, kan begitu. Baik. Kemudian ada toharo, ada tuharo, beda ya. Bukan tiharo, beda lagi. Tiharo nama orang. Iya. Ada toharo, ada tuharo, ya. Kalau toharo bersuci, kalau tuharo itu sisa air. Jadi sisa air itu namanya tuharo. Sisa air yang dipakai untuk bersuci itu namanya tuharo. Baqiyatul ma, ya. Baik. Jadi tohar itu adalah syarat sah sholat. Ya, kalau syaratnya tidak terpenuhi, nggak bakalan terima sholat. Orang mau masuk daftar anak sekolah, syaratnya nggak terpenuhi, yang nggak masuk. Iya. Yang dapat KJP hanya yang punya kakak DKI, tinggalnya di Banten, tapi pengen dapat KJP, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, kecuali punya orang dalam. Itu, iya. Rasanya, iya, itu. Baik. La yasihu raful hadathi wala izalatun najasi illa bima yusamma ma'an mutlaqan. Ini penting nih. Ya, yang penting dia bangun. Iya, ini penting. Bangun, tahan. Gak bisa tahan dulu. Baik. Tidak sah, tidak halal, tidak boleh. Raful hadas, mengangkat hadas. Ya, apa sih hadas itu? Hadas itu al-amrul i'tibari. Perkara i'tibar. Ya. Bentar. Biar enak bahasanya, ya. Ya, perkara yang diuraikan, i'tibari, atau yang diterbitkan, yang dinyatakan al-qaim, yang berdiri dengan satu anggota. Ya, jadi hadas itu adalah sesuatu perkara yang i'tibar, yang menjelaskan, yang berdiri dengan anggota. Jadi sesuatu yang datang kepada itu badan, a'dho. Jadi hadas itu adanya di mana? Di badan. Jadi hadas itu adanya di badan, di jasad, bukan di hati atau bukan di pakaian. Paham ya? Jadi dia
ya perkara i'tibari, ya yang dapat dilihat, bisa dicontohkan atau dapat ya diwujudkan, yang berdiri dengan anggota, ya. Baik, al-mani' sihhatus shalah, yang dapat mencegah kesahan salat, ya akan sahnya atau terhadap sahnya salat. Haitsu la murakhis, yang tidak bisa ditawar-tawar, itu yang namanya hadas. Jadi kalau misalkan orang punya hadas kecil, boleh nggak dia sholat? Nggak boleh. Selama dia masih bisa bertoharo, dia masih bisa turun dari bis, masih ada waktu untuk bersuci, maka selama itu juga tidak boleh dia sholat di hurmatil waktu. Jadi sholat di hurmatil waktu, kalau seandainya dia tahu saya di atas pesawat dan saya tidak boleh menggunakan air melebihi dari kapasitas orang pipis, ya buang air kecil, karena di pesawat itu air yang digunakan itu di pesawat itu hanya buat apa? Orang buat hadas doang kan, ya buat pipis doang kan, selebihnya yang lain pakai daun, iya yang lainnya pakai tisu maksudnya. Iya, ada yang udah pernah pakai tisu gitu di rumah gitu, di rumah pipis pakai tisu tiap, iya pipis pakai tisu, iya bukan itu kayak udah bengkak gitu. Iya, udah usia kalau begitu makanya. Iya itu mah. Ya nasihatus sholat. Jadi hadas itu mencegah terhalangnya ya akan kesahan sholat, haitsu la murakhis, yang tidak ada dispensasinya, nggak ada keringanan. Paham ya? Jadi nggak ada keringanan orang sholat ya dia membawa hadas, ya gitu. Kecuali di hal-hal tertentu. Awil man'il murattab, atau ya terhalang sesuatu yang tersusun di atas itu. Ya, lal asghar, bukan hadas kecil, ya. Apa itu hadas itu? Hadas kecil itu adalah ma'aujabal wudu. Sesuatu yang mewajibkan wudu. Ingat, hadas kecil itu ma'aujabal wudu, hanya mewajibkan wudu. Walal akbar, ya. Ya, tidak seperti hadas akbar. Ya. Jadi hadas kecil bukan hadas besar, beda, ya. Kalau wudu tidak bisa mengangkat hadas besar. Paham? Ya, contohnya apa? Hadasul haid. Ya, hadasnya orang haid, perempuan haid, wan nifas. Ya, seperti itu, ya. Baik. Nanti ada pembahasannya. Kenapa wudu hadas orang hadas kecil itu mewajibkan wudu, sedangkan hadas besar mewajibkan mandi. Orang hadas kecil, paham ya? Hadas kecil, misalkan orang sebab berhadas, dia habis punya wudu, kemudian dia pipis. Paham? Pipis itu air seni bahasa halusnya. Air seni, air pipis itu najis apa suci? Najis, kecuali pipisnya Rasulullah suci. Mutamat itu, ya awas. Jadi jangan macam-macam Rasulullah. Ya, kita pipis, Rasul pipis, tapi pipisnya Rasul itu suci. Ya, tapi apakah setiap yang suci itu boleh diminum? Paham nggak? Pipis onta suci apa najis? Bingung, belum pernah lihat onta. Sianan bener kayaknya. Keragunan nggak Pak? Saya tanya, pipis onta itu najis apa kagak? Belum ketemu. Pak Samsul belum ketemu. Waduh, tak kalau udah ketemu langsung diungkapin ya. Dijadikan tulisan. Ya. Jadi pipis onta itu ya khilaf. Ya. Menurut Imam Malik itu suci. Ya, kemudian menurut Imam Syafi'i itu najis tetap. Makanya sebagian dari pengikut Imam Malik mereka membolehkan minum air pipis onta sebagai obat. Tempo hari pernah viral itu. Ya, termasuk yang mengungkapkan itu adalah Hidayat Nur Wahid. Karena dia lama di Saudi, belajar di Madinah, dia juga ikut membolehkan. Itu. Cuma nggak sembarangan seperti itu ngomong. Ya, kita ini tinggal di umat yang beragama Islamnya, madhabnya Syafi'i.
Jadi nggak boleh main enak, boleh-boleh aja. Gitu. Pertanyaannya kayak tadi begitu. Kalau najis sama kayak darah ular najis. Apakah ketika ada sesuatu yang najis kemudian bisa dijadikan obat, terus boleh langsung menggunakan sesuatu yang najis tersebut? Nggak boleh. Ada prosesnya. Ya, harus ada prosesnya. Apa prosesnya? Cari dulu, ijtihad dulu. Masih ada nggak obat yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut dengan sesuatu yang suci? Walaupun kita nggak tahu asal muasal obat itu adalah bercampurnya dengan najis, paham nggak? Kan banyak tuh obat yang viral-viral katanya dari kandungan minyak babi, kan begitu? Kita nggak tahu bikinnya kayak gimana. Pokoknya kita tahu tuh obat aja dijual halal, ya ada labelnya, kan begitu, halal, MUI, kan begitu. Kita taunya halal aja. Itu pakai yang begitu dulu. Jangan langsung jelas-jelas kita menggunakan sesuatu yang jelas itu najis. Itu nggak boleh. Ya, itu. Siapa lagi yang mau minum air kencing onta? Iya, walaupun onta ditunggangi nama Nabi, ya tetap aja, ya. Iya, itu. Baik. Dagingnya masih enakan daging apa sebutnya, ya masih enakan daging sapi atau daging yang lain. Ya ayam aja lembek, ya kuyuk. Ya onta kalau dia tua alot, ya tapi kalau yang masih muda berapa bulan tuh enak, begitu. Ya baik. Jadi itu kenapa pipis itu mewajibkan wudhu? Tapi hadas besar itu yang keluar apa? Hadas besar selain haid dan nifas. Kalau laki-laki ada yang haid dan nifas, ya tanda tanya itu kalau begitu. Iya, pokoknya kalau ada orang laki ke warung atau ke market dia belinya pampers apa itu, Softtek, ya itu kudu tanda tanya itu. Hidupnya sendiri, ya sendiri. Tapi ke warung beli itu. Wah, ini tanda tanya nih. Buat siapa nih? Iya, buat siapa ini? Apa buat dikirim ke kampung kelor apa gimana nih? Contoh. Iya. Nggak apa-apa Joy, tahu-tahu Joy. Oh biji kampung kelor asalnya ya. Iya. Jelas ya. Canda ya. Canda ya Bung ya. Canda. Iya contoh. Iya bagus. Iya. Jadi kalau orang mandi hadas besar, kalau orang laki sebabnya apa? Keluar apa? Mani. Air mani itu apa? Air apa? Tuh kalau disuruh definisiin. Iya itu bahasanya tuh. Jujur banget peju dibilang. Ini kan bahasa anak tongkrongan peju. Iya sperma itu anak sekolahan. Iya, kita taunya begitu doang. Tapi istilahnya dalam bahasa Arab apa? Air mani itu. Maun yakhruju. Ya apa sebutnya, air yang keluar kemudian bitadaffuki, keluarnya dengan cerot. Tahu tadafuk? Cerot, tegangan tinggi, begitu. Keluarnya ngalir aja begitu, seret begitu. Nggak ada orang ngimpi basah, malam ngimpi. Itu di awal tegang apa enggak? Tegang. Kalau orang pipis kira-kira pernah nggak tegang? Tegang, cuma ada tekanan nggak? Nggak ada, kecuali dia nahan pipis, pengen buat kencing nih, pas sudah keluar, ya keluar aja. Tapi kalau keluar air mani, ada tak begitu, ada tembak, paham? Ada angin, begitu, ya Rut ya? Oh iya, iya nggak begitu coba gajo? Oh gimana nih Wak? Tadafuk ya. Baunya bau telur ya. Jadi setiap yang keluar dengan tadafuk, dengan ya bahasa kata begitu, dengan pukulan ya maka itu air mani ya. Ada juga air madhi. Apa air madhi? Madhi itu air yang keluar ketika orang menahan nafsu. Melihat wadon cakep banget, diperhatiin mulut tuh. Di status dilihatin. Ya, sampai wadon
Ya kejengkang. Iya, statusnya si Wahan tuh tadi. Iya, Wahan kejengkang. Iya, liatin aja tuh. Ya, ada wadon joget, liatin. Ya, akhirnya hasratnya tidak terbendung. Ya, akhirnya keluar dengan sendiri. Itu air apa tuh? Mari pas diperiksa, ya pas dipegang-pegang ternyata ada lem ibon. Iya, iya. Apa sebutnya? Lem besi ya, lem besi ya. Lem besi. Iya, lem besi. Oh, lekat jeli. Iya, jeli. Oh ini air apa? Itu najis. Itu najis. Madhi itu najis. Ketika terkena celana, pakaian, maka itu najis. Enggak boleh dipakai lagi. Paham ya? Apa itu? Baik. Habis pipis apa sebelumnya? Habis pipis enggak apa-apa. Kecuali sebelum pipis ada yang keluar. Ya. Paham ya? Ada lagi air wadi. Air wadi. Ada mani, madhi, wadi. Kalau wadi itu karena capek. Lelah. Mungkin habis ngangkat bini. Iya, mainnya mah kagak, ngangkat do. Iya. Ya. Atau habis manggul sesuatu, ya, bawa sesuatu, pulang kerja kecapean, macet, kan begitu lelah, akhirnya pas mau pipis belum pipis. Pegang kelamin ternyata wadi namanya. Karena kecapean. Kalau madhi karena nafsu yang tak terbendung, akhirnya ya keluar aja udah. Cuma keluarnya enggak tek-tek, enggak. Keluar aja lah, lengket. Itu madhi. Ya, kalau kayak begitu najis. Wadi hukumnya najis juga sama. Ketika terkena pakaian, maka tidak boleh digunakan untuk apa? Sholat. Tidak boleh. Ya. Tapi kalau mani, main misalkan hubungan suami istri digelar, kayak koprok digelar. Iya digelar. Iya, bawahnya tatakin pakai kain. Sedangkan kain satu-satunya buat dia sholat. Yang lain dicuci, main di atas kain. Tiba-tiba pas sudah keluar, kan begitu. Luber. Tahu luber? Iya, luber. Lubernya kemana tuh? Kain. Baik itu lubernya berasal dari mani perempuan atau laki-laki, ketika luber menetes di sarung di kain, maka sarung itu tetap suci. Cuma kalau pakaian pengen dipakai buat sholat, apalagi ke masjid, hilangin dulu lubernya itu. Tak khawatir ntar pas lagi ruku itu kain kagak mau renggang. Bela. Iya, kain kagak mau renggang itu. Lah ini ngapa kain nempel aja. Iya, lengket bener gitu. Oh ya, Allah. Jelas ya. Allah karim. Jelas ya, itu raf'ul hadas ya. Baik, nanti dibahas kenapa hadas besar itu yang keluar air mani kagak wajib mandi, sedangkan yang keluar najis enggak wajib mandi, cuma diwajibkan wudhu. Paham enggak? Beratan mana, mandi apa wudhu? Mandi kan? Kenapa yang keluar hadas besar wajib mandi, sedangkan yang keluar sesuatu yang najis enggak wajib mandi, cuma wudhu? Nanti ada saat tanggal permainannya ya, di episode berikutnya nanti insyaallah. Baik, termasuk hadas besar itu apa ya? Al-maut, orang mati. Jadi kalau orang mati nih, ini kita nanti mati dua kalinya. Ya mati. Ketika mati itu semua yang mati itu membawa hadas besar. Makanya mandi mayit itu hukumnya wajib atau sunnah? Ayo bingung. Mandi mayit itu hukumnya wajib apa sunnah? Romli. Sunnah. Siapa yang sunnah? Mayit. Mayit mandinya wajib. Udah mati dia, bisa dia mandi?
Jadi gimana? Memandikan mayit itu hukumnya wajib. Juga sunnah. Yang benar nih, sunnah apa wajib? Ah, awas, untung bukan amil. Ya kalau ente amil, anda tanya begitu salah, berhenti jadi amil. Iya. Iya. Ya. Jadi wajib hukumnya memandikan ya mayit itu hukumnya wajib. Ya, bukan mayit yang wajib mandi, tapi yang hidup yang wajib mengurusi mayit. Paham ya? Itu. Jadi itu wajibnya kifayah, fardu kifayah. Masalahnya bukan masalah mandinya. Setiap yang mati pasti membawa hadas besar. Hadas besar. Siapapun, walaupun dia mati dalam keadaan bersuci, dalam keadaan suci, dia mati dalam keadaan sholat. Orang sholat punya wudhu betul. Allahu Akbar. Dia sholat mati. Ketika mati, sekalipun dia mati sebelumnya dia punya wudhu, ketika mati dia hadas besar. Paham nggak? Jadi bagusnya sebenarnya kalau orang udah mati baru mati, itu bagusnya langsung buru-buru dimandiin. Bagusnya sebenarnya, cuma adat kita kalau udah dimandiin berarti udah mendekati sholat. Padahal enggak seperti itu. Jadi bagusnya kalau mayit udah meninggal, udah mati, langsung buru-buru mandiin. Dan ntar kalau dia batal gimana? Emang mayit bisa batal? Hah? Saya tanya, mayit bisa batal enggak? Yang wajib mandi, yang hidup apa yang mati? Yang wajib mandiin, yang mati apa yang hidup? Yang hidup. Tapi kalau kagak ada yang mandiin, kira-kira mayit itu gimana? Aduh. Baik ya. Ini namanya anekdot ya. Jadi fikih itu ada kitab khusus yang membahas tentang anekdot. Namanya kitab apa sih lupa tuh? Ya. Jadi hukum itu bukan dimain-main, bukan cuma bercandaan. Jadi ternyata agama itu ya bukan ya sesuatu yang bikin orang begini-begini aja, enggak. Justru orang itu cerdas. Kalau belajar agama orang bakal cerdas. Gitu. Bukan kebalikannya. Ngaji doang santri ngapain bapudu ini. Itu orang ngomong begitu, sesungguhnya orang yang ngomong itu orang yang enggak paham. Orang itu cerdas karena baca Quran. Orang itu cerdas karena menjaga sholat 5 waktunya. Orang itu cerdas karena dia menjaga udhunya. Dan semua itu bisa dia dapati dengan apa? Ngaji. Kalau dia nggak ngaji dia bisa melakukan hal seperti itu? Enggak. Orang bisa berakhlakul karimah, akhlak yang baik, dia dapat dari mana? Ngaji, belajar. Terus ya? Seperti itu. Jadi ntar ada pertanyaan ya. Al-maut, orang mati itu dia hadas besar. Gimana kalau matinya pas lagi main? Ya bukan main gundu, ini main gundu. Iya, hubungan suami istri. Iya. Habis main atau pas lagi main mati. Ya kalau habis main kan enak, berarti barangnya udah copot. Masalahnya kalau lagi main mati, barangnya masih nancep. Itu repot tuh. Yang butuh gimana? Ya. Pokoknya intinya habis berhubungan belum sempat mandi. Hukumnya gimana? Pernah nggak nanya begitu sama orang mati? Iya. Atau nanya sama Amil, pernah nggak Amil ngalamin ada mayit ya memiliki 2 hadas? Paham nggak 2 hadas? Ternyata orang mati itu membawa hadas besar, kan begitu. Nah ketika dia mati, sebelum matinya itu dia junub atau dalam keadaan haid dia mati, paham ya? Jadi orang haid itu dia ada hadas nggak? Hadas besar nggak? Ada. Berarti mandinya sekali atau 2 kali? Bingung?
Bingung nggak? Contoh begini, gampangnya. Si suami istri hubungan, ya. Habis isya langsung mulain itu, ya, sore-sorean. Ya, habis tarawih, habis buka puasa. Iya, buka puasa contoh. Lalu itu, ya. Habis tarawih, pengalaman tuh. Iya. Iya. Giram banget kayak gini. Kayaknya cerita ini ada pada dirinya gitu. Iya seru aja. Kalau ngomong begini seru, ya. Yang paling didemenin sama santri itu, ya, itu lempengan ngaji begini. Iya. Yang lempengan ngaji pak begitu. Iya. Iya, yang bunyi-bunyi. Tadi saya ngomong apa tuh, lupa tuh gara-gara dia tuh. Reset tuh orang tuh. Lupa. Iya. 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 Dia habis isya mainnya. Kan begitu. Paling lama main berapa menit sih? Yang so-soan kuat-kuat laguan coba kuat. Kan begitu. Jangan ditawa aja. Iya, paling cepet banget 5 menit udah. Ya, 2 menit 3 menit udah. Kan gitu. Nah, kadang-kadang udah nafsunya udah gede banget, pas nancep mah ya bentaran banget. Itu. Iya. Nyiram tanaman. Oh gitu. Awalnya batuk begini jadi. Iya. Selesai ya, dapat setengah jam atau dapat sejam, pengen lagi. Itu berarti kalau udah masuk, kira-kira udah hadas besar belum? Belum keluar air mani, baru nancep doang. Terus begitu doang. Kan kalau yang disebut hadas besar apa? Keluar kan? Ini mah udah masuk ke lubang tapi belum keluar. Hadas besar belum? Kata siapa? Oh, hidup. Iya. Iya, ilajul hasyafah. Ya, memasukkan hasyafah. Bahas lagi tuh, yang disebut hasyafah yang mana tong? Ini hasyafah yang mana tuh? Hah? Helm. Jadi helm tuh ya yang ada bekas sunatnya di situ. Ya, asal nempel begitu tuh, tak begitu doang. Belum kelolodan, belum masuk semuanya, begitu, belum lewat garis belum, baru begitu doang, tak masuk. Kalau baru timbang nempel doang, gitu doang tuh, mencet, balik lagi, tuh belum wajib mandi. Tapi kalau udah masuk, udah sampai, dia punya ujung helm itu udah masuk sekalipun keluar. Paham ya? Iya. Paham? Keluar atau tidak berarti hadas besar. Jam 10 anggot lagi, pengen lagi. Belum mandi belum. Main lagi, tegang lagi. Ya. Ke Kulon dulu, ke pasar Kali. Kalau enggak ke Rawalai Kidul. Beli jamu. Ini gimana kagak naik di bang ini? Ya udah, abang keluar dulu bentaran dah. Begitu. Iya. Iya. Beli jamu, abang plus yang disentilin sama tukang jamu. Begitu. Pulang dari minum jamu, main lagi, tegang lagi. Main lagi, setelah main lagi, keluar lagi. Berapa kali hadas itu? Sekali tetap. Sekali. Paham? Junub juga. Tapi kalau kematian, matinya hadas besar, ketika dia sebelum mati, ya, hubungan suami istri, tetap walaupun itu 2 hadas, tetap ya itu mandinya sekali, jangan 2 kali. Kalau 2 kali mandi, pertama mandi mayit, kedua mandi hadas besar, takutnya itu mayit pilek. Jadi ampek dia. Bengek dia, mandi mulu. Paham? Jadi udah air udah banyak banget di hidung ini. Gitu. Terus ya. Seperti itu. Jam berapa ini? Itu banyak acara malam ini.
Jam 10. Tukang tenda jadi datang. Jadi jam berapa katanya? 11 milik. Masih kerja. Oh gitu. Oh. Baik. Itu yang disebut dengan hadas, ya. Wala izalatun najasi, dan tidak sah menghilangkan najis. Nah, ini. Apa itu disebut najis, ya? Najasi, najis. Apa itu? Al-mustaqdzar, sesuatu yang kotor. Al-mani'i sihhatas salati haitsu la murakhisa. Ada di syarah, ya. Yang mencegah akan kesahannya itu salat, ya, haitsu murakhisa, sekira-kira tidak mendapatkan rukhsah, ya, tidak apa sebutnya, diberikan dispensasi, ya, tidak ada keringanan. Itu disebut dengan najis. Awil makna al-mausuf bi al-mahal, atau makna yang disifati pada satu tempat. Itu. Jadi najis itu bukan hanya yang mencegah daripada sahnya salat, tetapi bisa saja ada mahal, ada tempat, kemudian disifati tempat tersebut menjadi najis. Kayak tadi gelas diminum, ya, sama binatang yang haram, yang mughallad, ya, yang najisnya najis mughallad. Maka, ya, bukan gelasnya yang mutlak itu najis, paham nggak? Mutlak. Jadi gelasnya itu nggak selamanya itu najis, tapi ada sesuatu yang datang kepada itu gelas, sehingga secara makna gelas itu menjadi najis. Paham? Hakikatnya enggak. Gelas itu enggak najis, cuma ada sesuatu yang datang. Artinya, makna itu artinya di situ ada yang najis. Ketika ada yang najis harus dihilangkan najisnya itu. Gelas itu tetap suci, tapi sesuatu yang menempel kepada gelas itu adalah sesuatu yang najis. Ya. Itu. Al-mulaki yang menempel li'ainin bagi satu benda dari demikian ma'rutubah serta basah. Jadi nempel najis basah, ya. Lalu mukhaffaf, bukan sesuatu yang diringankan, ya. Wa huwa baulus sabi, bukan najis najis yang mukhaffafah. Apa itu? Bayi, anak kecil, sobi, ya, alladzi lam yablugh haulain, yang belum sampai usia 2 tahun, ya, lam yakulit ta'am illa laban, yang belum makan kecuali hanya ASI. Khusus untuk bayi anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun, yang hanya minum ASI. Kalau dia minumnya udah campuran, ya, kalau babanya paginya ngopi, bayinya ikut ngopi. Paham gak? Gimana kalau misalkan tuh bayi nyusu tiap hari, tapi seketika bayi itu panas. Kata orang dulu, kalau bayi nggak mau panas, ya, itu dikasih apa? Oh, orang dulu berarti. Ya, kasih kopi. Oh ya, dikasih kopi. Pertanyaannya, tuh anak bayi seringan ngopi apa seringan ASI? Kalau seringan ASI berarti hukumnya hukum ASI. Tapi kalau misalkan, ya, kadang-kadang kalau dia mau ngopi, kan gitu. Nah, itu nggak bisa. Atau dia udah minum air, udah ngemil yang lain, udah makan yang lain, itu berarti najisnya anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun tapi sudah makan makanan yang lain, maka air pipisnya dihukumi najisnya bukan mukhaffafah, tapi najisnya mutawassithah. Paham, ya? Jadi perlu ketahui, ya. Ya, persiapan aja walaupun belum punya anak, ya. Satu saat nanti punya cucu. Walal mughallad, ya, dan tidak pula adalah najisnya najis mughalladzah, ya. Begitu, enggak sah kalau seandainya, ya, apa sebutnya, menghilangkan najisnya yang apa sebutnya? Mughallad. Apa itu najis mughalladzah? Najasatul qalbi wal khinsir. Najis anjing dan babi, ya. Begitu. Jadi yang najis anjing dan babi. Au far'i hadima, ya, atau cabang dari salah satunya, situ enggak ada, ya.
atau yang silang, kawin silang sama dia, itu tetap hukumnya dan najis ya, seperti itu. Baik, walal mutawassiti, dan tidak pula ya, tidak sah ketika orang bersuci ada masih hadas mutawassit, najis yang mutawassitoh. Apa itu? Selain najis bayi anak kecil yang belum berusia 2 tahun dan belum makan selain ASI, dan selain daripada najis mughalladhah, maka itu disebut dengan najis mutawassitoh. Air pipis kita mutawassitoh ya, kotoran kita mutawassitoh ya, kemudian apa sebutnya, darah mutawassitoh, kan begitu ya. Pokoknya yang disebut najis selain kotoran anjing, selain dari air liur anjing atau berasal dari anjing, sekalipun hanya kulitnya saja, sekalipun hanya bulunya, tetap najis di dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi jangan hanya memahami anjing itu najis hanya pada air liurnya, enggak. Jadi hati-hati ya. Kenapa? Orang Islam itu apa sebutnya? Ya kalau di kita termasuknya daerahnya walaupun samping kanan kiri perumahan itu aman, enak. Coba kalau kita tinggal di Mesir. Mesir itu kelihatannya Islami, paham ya? Negara pencetak ulama besar. Tapi ternyata di Mesir itu anjing itu jadi sesuatu yang biasa. Jadi anjing mondar-mandir di kampung itu biasa kalau di Mesir. Ya makanya di Mesir itu ya mazhabnya macam-macam, bukan Syafi'i aja. Ya Syafi'i yang terbesar hanya di Indonesia, tapi kalau di tempat lain Mesir enggak terbesar. Ya balance lah, kurang lebih mereka lebih sedikit aja. Banyaknya Maliki. Kalau Malik biasa, anjing mondar-mandir biasa, kena baju biasa. Baik. Jadi bulunya tetap najis ya. Jadi bukan hanya air liurnya. Makanya hati-hati tuh ya. Kalau yang sering ke puri ya. Gimana kalau bekas telapaknya anjing? Itu beda lagi ya. Itu menempel langsung. Artinya yang menempel langsung kepada baju kita, kulit kita baru gitu. Baik. Kemudian illa bima yusamma ma'an mutlaqan, kecuali dengan air yang disebut dengan air mutlak. Apa sih air mutlak itu? Air yang tidak terikat ya dengan ikatan yang mesti, bila qaidin lazim ya, air yang tidak terikat dengan ikatan yang mesti ya. Apa itu ikatan lazim itu? Ya, air mutlak itu air yang penamaan terhadap air tersebut enggak panen, enggak paten. Paham enggak? Enggak paten. Contoh, ini kan air putih. Air putih. Ya. Air putih, air itu ada macam-macam, ada air apa sebutnya? Tahur, ya. Ada tohir, mutohir. Air suci ada tohir, yang mutohir terhadap air yang suci yang enggak mensucikan. Kalau ini tohir, air suci mensucikan. Artinya air ini bisa enggak? Air ini suci enggak? Suci. Kalau air ini suci, boleh enggak wudu pakai ini? Ada yang ngomong tuh, enggak boleh wudu pakai air aqua. Kan air aqua ada campurannya, ada pengawetnya. Lu tahu dari mana? Gitu. Ya sekali pada pengawetnya tetap ya ini suci. Artinya suci, ya air itu bersih. Paham ya? Jadi air itu dikatakan bersih kalau asalnya tidak ada salah satu dari 3 sifat. Apa itu 3 sifat? Rasanya, baunya, warnanya. Jadi kalau ini air putih, ya udah putih. Ya, air putih bersih. Ya. Rasanya, rasa air. Gitu. Baunya, ada nggak baunya? Nggak ada, berarti air tohir mutohir. Tapi ada air yang tohir mutohir, air suci tapi tidak mensucikan. Air suci bersih tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, maksudnya gitu. Nah, kalau air aqua dipindahin ya ke teko ya, itu namanya masih air apa tuh? Air teko.
Pinter tuh orang, pinter. Air aqua, ya. Air di galon dipindahin ke teko, ke baskom, ke termos. Jadinya air apa tuh? Beda kan namanya? Waduh beda. Iya, dipindahin ke ompreng. Jadinya air apa tuh? Tuh, pinter. Paham ya? Sekarang kalau misalkan orang masak kopi seteko dipindahin ke gelas. Kamu harus pinter. Iya, pinter. Emang rata-rata anak aja pinter Bang. Iya. Iya. Nggak muat. Iya. Atau saya balik dah. Air kopi yang ada di gelas dipindahin ke cuntang. Apa cuntang? Gelas yang gedean. Ya, atau dipindahin ke termos, atau dipindahin ke apa sebutnya itu? Apa sebutnya yang buat ini, buat ngalirin air, jadi air? Gayung lagi. Oh. Ketel bahasanya apa sih selain ketel? Iya. Cuntang. Iya, airnya cuntang. Tuh air di gelas, air kopi, air teh dipindahin ke teko, ya ke cuntang, ke ceret. Namanya air teko apa masih air teh, air kopi? Hidup kalau masalah gituan kopi sama teh mah. Emang minumannya. Paham ya? Jadi namanya pindah gitu. Namanya berubah nggak? Air cucu, air susu, seduh tuh segelas dipindahin ya ke botol. Masih air apa itu? Susu. Paham? Air laut dipindahin ya ke termos. Jadinya air apa? Iya, pil asam nih yang begini. Ini yang langka begini harus dikembangbiakan ya. Iya. Jadi harus ada yang begini di Majlis Raja, jangan sampai kagak. Iya, biar panjang usia kita harus begini, harus ada. Iya, kalau nggak ada begini cepat mati kita. Saya tanya, air laut dipindahin ke cuntang, pindahin ke termos, itu masih disebut air laut apa air termos? Paham ya? Beli kelapa satu bulat, bang, potongin bang, bukain, pindahin ke plastik. Air apa disebutnya? Pindahin lagi ke termos, air apa itu? Hidup. Biarin itu dulu, biarin. Ayo nyebutin nama-nama air. Nih kalau pengen gampang begitu aja. Yang disebut air mutlak itu air yang penamanya itu nggak paten. Paham nggak paten? Kalau dia dipindahkan ke satu tempat, airnya berubah. Ya. Berubah air teko. Ya. Dipindahin ke galon, air galon. Walaupun dia nggak beli tuh airnya, dia ngerebus sendiri. Iya, habis itu dipindahin ke galon, air galon sebutnya, kan begitu. Tapi kalau air yang qayyid lazim, air yang bukan mutlak, air kelapa, kan begitu. Air kopi, air teh, suci, tapi tidak mensucikan, nggak boleh dipakai wudhu. Kenapa? Ketika air kelapa itu pindah di satu tempat, namanya masih air kelapa. Kopi dipindahin ke piring, masih air. Ini gak usah bingung, itu kan air kelapa kan asli, min asli khilqo, dari sononya begitu. Boleh kali pakai wudhu, ente wudhu aja pakai air kelapa kalau disemutin. Itu, ya. Itu sebutnya. Tuh. Ala ayyi sifatin, ya. Jadi bila qaidin lazim dengan tanpa ikatan yang lazim, ya, yang mesti di sisi orang yang tahu dengan keadaannya. Ala ayyi sifatin kana min asl khilqah, di atas apapun tuh sifat yang berasal dari asal penciptaan, ya, seperti itu. Jadi memang asal pencipta itu suci, kemana aja itu ya suci, masuk kemana aja disebut air mutlak.
Wadzalika kama ilmu bahri, seperti air laut. Air laut itu memang dari sononya asin, sedikit asin. Tapi ketika dia pindah ke teko, bukan lagi air laut. Maksudnya dia bawa air laut, air teko, air sumur. Air sumur suci nggak? Boleh nggak buat berwudu? Boleh. Air sumur atau air hujan, ma'ul mator, termasuk air mutlak. Ketika dipindahin ke tempayan, ya, ke baskom, airnya berubah nggak namanya? Berubah nggak? Berubah. Masuk air hujan. Ente mau dipakai apa? Air hujan. Air hujan. Ya air yang di tempayan. So air hujan. Ya. Cuma ini boleh nadangin dari air hujan. Namanya berubah kalau udah pindah ke tempat tersebut. Itu. Baik. Sama kayak air tanah. Orang air tanah nih, air sumur. Ngobor, ya pindahin ke toren. Menyebutnya air apa? Air toren, bukan lagi air sumur atau air galian. Airnya enggak air toren, ya kayak gitu. Baik. Kemudian, wa in kana mutaghayyir at-ta'am, sekalipun ya adalah dia berubah ya rasanya, ya. Jadi ntar apa sebutnya itu panjang, ya. Ya, jadi disebut ma'ul mutlaq seperti itu. Ya, fa in taghayyara ta'muhu, ya. Maka jika berubah ta'muhu rasanya, air mutlak kayak tadi nih. Kayak ini nih. Air yang di rumah kita, yang di kamar mandi. Rasanya berubah, yang di kolam. Aulaunuhu, warnanya berubah. Aurihuhu, baunya berubah. Perhatikan nih. Jadi air itu bisa najis atau tidak kalau ada perubahan. Ya, kalau berubah salah satu sifatnya taghayyuran fahishan, perubahannya berlebihan. Ya. Kalau air warnanya berubah karena itu ada lumut, itu najis bisa bukan? Air direndam, air diem lama tuh. Ya kan air kayak kita kan ada kolomnya di atas. Atau air yang di toren nggak dipakai misalkan orang pergi seminggu, tuh air suci apakah gitu? Suci, ya. Atau kebetulan pas lagi dia pergi ada gempa bumi, kan begitu? Ya. Atau tuh toren dimain-mainin, goyang tuh, digoyang-goyangin. Ya, air yang di bawah lumutnya, lumpurnya, ya, tanahnya nyampur kemana? Ke air tersebut. Suci apa enggak? Kalau beli bingung. Suci. Itu. Kenapa? Taghayyurnya bukan taghayyurun fahisan. Bukan perubahan yang berlebihan, yang parah, ya. Bihaitsu la yusamma ma'an, dengan sekira-kira tidak disebut lagi tuh air. Ya, ada air butek banget butek. Ya, air butek. Nih, air bukan ini, hitam. Air bukan tuh kalau begitu. Bukan, tuh kopi katanya tuh. Iya. Bimukhalitin tahirin, dengan campuran yang suci. Ya, yastagnil ma'u anhu. Tadi apa yastagni? Mananya? Ya, tidak butuh air daripadanya. Ya, dengan campuran tersebut, ya, dengan campuran yang suci, campurannya suci. Ya. Ya. Baik. Apa itu air yusamma ma'an, yang tidak disebut air, ya? Kenapa tidak disebut air? Bi alla yusamma ma'an bi ayyuslaba ismal ma'il mutlaq yakinan. Karena tercabut penamaan air secara mutlak dengan yakin. Ya, seperti itu. Kenapa? Yusamma ma'an muqayyad bi qaidin nazil, karena dia udah terikat, ya. Dia udah apa sebutnya? Udah paten penamaannya dengan penamaan yang paten. Air kopi pindah ke tempatnya, ya tetap air kopi. Air kopi, air teh tetap air teh. Air warat, air mawar. Emang dari sononya begitu nggak tuh air mawar? Ada campuran apa enggak? Campuran kan? Air mawar, campuran.
campurannya campuran yang suci, kan begitu. Nah, campuran suci tetap dia nggak boleh, ya, nggak boleh, ya. Berubah nggak tuh air mawar? Rasanya berubah nggak? Air biasa nih dicampurin mawar, jadi berubah nggak? Berubahnya parah nggak? Parah. Boleh nggak bersuci pakai air mawar? Nggak boleh, makanya dipisahin. Coba kalau mandi junub, mandi mayit itu kan dicampur nggak tuh pakai air mawar? Belum pernah ngelihat orang mati ya? Nanti ya jangan nungguin anak raja mati, jangan. Ya kalau ada yang mati sekali-kali kita liatin tuh amil. Dicampurin kanan, campurin. Jadi ember yang satu campurin pakai air mawar, campurin kembang, air timun. Pandan. Buat amilnya. Iya. Iya itu buat amilnya, jangan dituangin saya gitu mau. Aduh itu mah. Iya. Enggak bener. Ana baru dengar air apa? Hijau. Apa? Iya. Iya. Jadi ntar pas wudhu mah ada lagi airnya, biasa gitu kan. Bukan pakai air yang itu buat mandi. Ya itu boleh. Baik. Tapi kalau misalkan wudhu pakai air waret, ya pakai air mawar ya nggak boleh. Ya. Baik. Atau sesuatu yang datang, au yahdutsu lahu ismun akhir, ada yang datang penamaan yang lain. Kal maraqah, seperti air kuah. Air kuah, tahu air kuah? Iya, air asam. Ya. Ya, airnya air mutlak bukan tuh asalnya. Air mutlak campurin sama bumbu-bumbu sayur asam. Berubah nggak tuh namanya? Berubah. Ada yang wudhu pakai gituan. Oh, kepedesan. Iya. Itu berubah. Wa kana dzalika at-taghayyur. Yang itu semua adalah berubah ya sifatnya. Baik, itu namanya mukhalid. Ya. Apa itu mukhalid? Lil ma'i yukhalifu fi sifatihi, sesuatu yang tercampur karena berbeda sifatnya. Kalau udah tercampur, sifat yang tadi awal jadi beda. Yukhalif aw wahidatin minha, atau salah satunya. Apa itu? Ma la yumkinu fasluhu aw la ma yatamayyaz ma la yatamayyaz fi ra'il ain. Sesuatu yang tidak mungkin untuk memisahkannya. Ya. Air campur sama kopi. Bisa nggak dipisahin? Disuling, dibersihin jadi putih lagi. Nggak bisa kalau kita sendiri, kecuali pakai alat kan gitu ya. Jadi, pokoknya harus campur air teh, air gula, air susu. Bisa nggak air susu itu dipisahin? Susunya dipisahin lagi, airnya jadi suci, jadi bersih. Bisa nggak? Nggak bisa, udah nggak bisa. Yang tidak mungkin fasru memisahkannya, au ma la yatamayyaz, udah nggak bisa ngebedain. Fi ra'il ain, dalam pandangan mata. Ya, itu disebut dengan mukhalid. Ya, mukhalid. Ya. Baik, tahirin yang suci. Apa itu yang suci? Yang berubahnya dengan najis, yang tercampur dengan sesuatu yang famutanajjisun mutlaqon. Maka najis secara mutlak. Ya, adapun berubah dengan najis, ya, adapun kalau berubah dengan najis, maka najis secara mutlak. Tapi ini berubah dengan sesuatu yang suci. Apa itu? Kopi, suci enggak? Suci. Ya, teh suci enggak? Suci. Susu suci. Suci. Ya, dicampur. Ya itu udah nggak bisa lagi dipakai buat bersuci. Kenapa? Karena berubah air itu. Apanya? Tokmuhu berubah nggak? Warnanya berubah, ya baunya berubah nggak? Kalau udah begitu berarti nggak boleh bersuci dengan air tersebut. Paham ya? Yastaghnil ma'u anhu, yang apa tadi? Mananya? Ya tidak membutuhkan daripada sifat-sifat tersebut. Ya, dari campuran tersebut. La yashukku saunuhu anhu, yang tidak sulit memelihara atau menjaga daripadanya. Gimana hukumnya? Lam tasihha taharatu bihi, maka tidak sah ya bersuci dengan yang tersebut, ya enggak suci, ya enggak sah bersuci dengan sesuatu yang disebutkan tadi, dengan air yang apa itu? Tahir tapi mukhalid, yang tercampur dengan sesuatu ya yang apa sebutnya, yang menjadikan air tersebut yang tadinya mutlak karena ada sesuatu yang datang kepadanya
maka air tersebut menjadi ya berubah. Ketika berubah maka belum tentu najis. Ya, maka itu airnya tohir ghair mutahhir. Maka ketika air tohir ghair mutahhir, maka tidak boleh digunakan untuk berwudu. Baik. Wa taghayyurut taqdiri wallahu alam shawab. Ya. Silakan ada pertanyaan. Cukup ya ngajinya ya. Langsung idinnya kita nggak baca dulu. Takut nanti ada yang mau disampaikan sama yang lain. Ayah kenapa? Ah. Iya. Iya mandi. Iya. Iya paham. Jadi bagusnya ketika orang junub hadas besar ya, yang bagus itu kaifiatnya sebelum dia mandi dia wudu dulu. Oke, itu maksudnya ya. Iya. Jadi yang afdol itu kaifiat orang sebelum dia mandi wudu dulu. Tapi wudunya dia tidak bisa mengangkat hadas besar. Jadi di situ terpisah antara hadas kecil dengan hadas besar. Paham nggak? Jadi dia wudu untuk mengangkat hadas kecilnya. Tetap dia masih punya hadas besar. Dia nggak boleh sholat. Sekalipun dia punya wudu, wudunya tetap sah. Wudunya masih ada. Tapi dia nggak boleh ngerjain amal ibadah. Kayak misalkan, ya orang, contohnya lagi ngaji, lagi sholat, keluar junub, mungkin nggak? Ya mungkin aja. Mengaji tapi pikiran mana? Begitu. Baca Quran, cuma pistolnya dipegangin sama bininya. Paham? Ngaji Quran tapi pistolnya dipegangin, cuma bukan bersentuhan langsung. Paham? Kalau bersentuhan langsung ya batal. Paham ya? Ya pakai sarung lagi ngaji, pakai celana. Cuma ya disentil-sentilin sama bini. Tong. Oh gitu. Ngaji. Oh, ini baru pulang, baru nyampe kemari, jangan bikin orang pengen balik lagi. Gitu. Iya. Iya, sehat insyaallah sehat. Iya, sehat. Ya, agar. Nah, ketika dia lagi baca Quran, ternyata hadas kecilnya nggak ada, dia masih suci. Tapi datang hadas besar, dipen-penin, akhirnya junub. Itu yang batal hadas besarnya apa hadas kecilnya? Yang datang kepada dia hadas kecilnya apa hadas besarnya? Wudunya masih ada nggak? Kalau begitu boleh dia ngaji. Bingung jawabnya. Bingung lagi. Iya. Jadi nggak boleh dia ibadah, nggak boleh dia sholat. Kenapa? Karena hadas kecil ya bergantung kepada hadas besar. Ya. Tapi wudunya nggak berubah, wudunya tetap ada, tetap sah. Selama dia tidak memegang, dia punya kemaluan. Atau tidak ada yang keluar dari salah satu lubangnya. Ya sabilain namanya, 2 jalan. Ya kubul, awid, dubur. Ketika dia mandi, dia nggak megang sama sekali. Dia punya kelamin. Terus dia mandi, gosok-gosok, cuma lempengan si Imin dia kagak pegang. Dia pakai sabun biasa. Selesai mandi, hadas besar, wudu lagi nggak? Apa? Nggak usah. Nggak usah wudu, dia punya wudu masih. Nggak usah. Punya wudu. Kayak gitu. Jadi sah. Bagusnya orang kalau dia junub, bagusnya dia wudu dulu, habis itu mandi. Pertanyaannya, mandinya kita kan kagak kayak mandinya orang ya mandinya ya orang-orang soleh. Kalau orang-orang soleh mandinya tetap tertutup aurat. Jadi kalau orang soleh beda sama kita. Kalau kita mandi udah jojong aja, rumah ketutup, yang penting ngablak, pakaiannya ngablak. Kalau ngablak kebuka semua. Tapi kalau orang soleh enggak. Ya dimanapun dia berada, sekalipun di kamar mandi, kan begitu, tetap ya di sekeliling dia ada yang lihat dia. Kan begitu. Ya Allah Maha melihat, ya makhluk-makhluk lain juga malaikat ngelihat dan melihat.
Hewan ada nggak? Ada, ngeliat juga. Kecoa. Tuh, curhat lagi aja. Rumahnya tuh banyak kecoa tuh. Iya. Paham ya? Tuh kayak gitu. Nanti ada babnya ntar misalnya. Ya makanya ya intinya tadi pertanyaan apa? Kayak gitu tadi pertanyaannya. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Jadi kalau misalkan orang junub ya, kemudian dia punya cukup dengan wudhu gitu. Digantikan dengan wudhu. Oh ya di mandi aja nggak pakai wudhu lagi nggak boleh. Tetap sesuatu yang berbeda. Berbeda. Ya jadi mandi beda niatnya wudhu mau wudhu. Jadi nggak boleh hadas besar mandi hadas besar sekaligus mandi hadas kecil. Mandi hadas kecil. Ya wudhu hadas berwudhu nggak boleh. Tetap beda. Ya iya. Sesuatu yang besar belum tentu mengangkat yang kecil. Iya, tetap dia harus wudhu. Harus wudhu. Ya, karena kaifiat yang berbeda. Ya. Jadi bersuci yang berbeda. Wudhu mau wudhu, mandi mandi. Beda halnya dia kalau wudhu. Nih wudhu dia. Kebetulan dia dalam kolam berenang. Paham? Dia berada di kolam lagi berenang. Adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Males lagi naik ke atas. Paham nggak? Itu kira-kira air kolam berenang banyak apa kagak? Ada 2 kula. Suci nggak tuh air kolam berenang? Berasa apa? Favorit apa kencing? Air kencing. Kali asin. Lu kencing ya? Favorit. Anu gitu. Ya. Tapi suci nggak? Suci tetap. Walaupun ya ada campuran kapur suci. Ya. Karena perubahannya nggak fahish. Ya, perubahannya nggak fahish. Nah masalahnya ketika dia wudhu, dia nggak mau pakai kaifiat wudhu orang biasa. Maksudnya orang biasa gimana? Ya kalau misalkan kalau lagi di atas, ya wudhu biasa, kumur-kumur, terus wajah kan gitu. Tapi dalam keadaan di kolam berenang tidak ada tartib di situ. Maksudnya, ya udah tinggal ngelem aja. Nah, itu wudhu alirofil hadatsil, ente berenang lagi. Udah tuh. Ya ente gerak-gerakin kaki, anggota badan semuanya, udah itu wudhu. Jadi enak gak kira-kira agama? Ad-dinu yusrun, agama itu bikin gampang. Jadi bukan susah, yang susah itu kalau orang gak mengenal agama, gak ngaji. Mikirin nih gimana ya, nih gimana, udah gampang. Agama itu solusi bagi orang yang punya masalah. Jadi solusi. Ya, kayak gitu. Makanya hadis Nabi apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang takwa kepada Allah, takwa itu apa? Ibadah. Ibadah itu ada di mana? Ada di dalam agama. Ada nggak orang nggak punya orang beragama tapi nggak ibadah sama sekali dalam hidupnya? Ada nggak? Nggak mungkin. Pasti dia pernah sekali ibadah. Kan gitu. Kalau dia nggak sama sekali nggak ibadah berarti ateis. Orang yang beragama maka Allah akan jadikan baginya solusi. Ya ja'allahu makhraja. Kan begitu. Wa min kulli dhikin ya wa min kulli dhikin makhraja. Setiap ada kesempitan jalan keluar. Wa min kulli hamil faraja. Setiap ada kebingungan maka itu ada apa sebutnya? Kelonggaran. Itu agama. Ya, seperti itu. May yattaqillah yaj'allahu makhraja. Ad-din yusrun. Agama itu mudah, ya, bukan bikin orang sulit, gampang. Baik, ada lagi silakan. Iya. Iya, nanti ada babnya. Mau dijelasin sekarang apa besok? Iya, besok aja. Iya, halo. Iya. Ini kalau airnya kurang dari 2 kula, boleh nggak wudhu situ? Air yang balik lagi takoduk namanya. Air yang muncrat, air yang balik, ya berbalik kembali, ya itu mustakmal. Jadi nggak boleh dipakai. Kecuali nanti ada. Ya, tangannya itu nanti jadikan ikhtirof. Apa itu? Dijadikan gayung. Tangannya dijadikan gayung. Jadi alat untuk mengambil air. Jadi ketika dia ngambil air yang sedikit, dia dipisahin gitu, ya, boleh. Jangan kita juga wudhu di ember, kemudian begitu, yang lagi jangan. Tetap
Harusnya nggak boleh. Kenapa? Karena air yang bekas dia pakai tadi dari basuh muka pasti ada sisanya. Nempel ke situ jadi mustahmal. Kalau dia tidak niatkan niat ikhtiraf, niat menjadi gayung. Apa bahasa Sundanya gayung itu? Gayung. Sudah, air. Lain. Ucet. Cibuk be. Hah? Ciduk ya. Iya. Jadi ciduk kalau bahasa orang Bantennya. Iya. Lain ciduk. Ketika jadi ciduk, maka ini tangan menjadi mustahmal. Paham gak? Jadi kedudukan dia kayak ember. Kayak gayu. Tapi dengan salah tadi yang ambil itu tangan dicelup itu bukan mustahmal kalau begitu. Ini sebagai perantara ngambil air doang. Hah? Itu namanya takoldub namanya. Iya, jatuh kembali. Nggak boleh. Kalau diyakini jatuh kembali ke tempat tersebut, maka airnya musta'mal. Itu. Ya. Jadi disebut dengan tangan yang masuk ke situ, bukan air yang dari tempat yang digunakan untuk bersuci jatuh ke situ lagi, itu nggak boleh. Tangan doang yang boleh, tangan doang. Iya. Kecuali airnya lebih dari ya. Gimana airnya kenceng? Airnya kenceng tapi pakai ember mandi junubnya, tetap nggak boleh. Ya. Jadi ada ember, dia penuhin dulu, dia pisahin dari badan dia, ambil sebagai cibuk-ciduknya, kemudian dia di sini posisinya. Nah, adapun ketika dia mandi ternyata tanpa sepengetahuan diri dia dan apa itu? Ya syuku al-ihtirazu ya anhu, susah untuk menjaga itu semua. Saya nggak bakalan mandi masa saya jaga-jagain air jatuh apa kagak jatuh. Tiap saya mandi ada air nyemplung apa kagak begitu. Ya kan nggak bisa. Udah mandi aja. Yang penting kita udah ikhtiar menjauhkan air dari badan. Mandi. Kalau udah kayak gitu, udah itu mah nggak mustahmal. Itu cuma pakai gayung, jangan pakai. Nah itu beda lagi. Kalau mandi nggak bisa pakai ini, niat ikhtiraf. Itu begini, kapan kelarnya? Makanya yang didahulukan nih ketika mandi yang pertama adalah bisa dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan apa itu? Ya, yang pertama dengan air suci dulu, air yang bersih yang mensucikan. Kemudian ya, yang penting apa itu? Arkanul ghusli, rukun mandi itu 2. Apa itu? An-niyah wa ta'mimu ya jami'il badan bil ma, meratakan semua badan dengan udah penting itu dulu. Jadi rukunnya orang mandi itu cuma 2. Ente niat, kapan tuh niatnya? Ketika nyiram. Air jauh tuh dari ember, kan begitu. Kalau kayak begitu udah niat. Habis itu udah ratain dulu, basah kepala biar bener-bener basah. Iya, biar bener-bener basah. Kalau di situ ada kutu, ya kutunya ikut basah nggak? Gua anda tahu itu kutu basah enggak? Ya, habis itu apa? Badan. Yang benar, ini mandi junub mulainya dari kepala apa dari badan? Dari mana? Badan. Alah, iya. Iya, ini banyak perbedaan ulama pendapat itu. Iya. Jadi hal yang biasa, gak usah kaget kita. Ya. Jadi kalau dari badan niatnya di mana berarti? Di badan apa di kepala? Ayo, tadi yang bilang dari badan. Niatnya di mana? Ayo, tadi katanya itu di badan. Mulainya di mana? Berubah lagi. Ente berarti jadi ulama nggak sikot ente ngomongan. Iya, nggak bisa dipegang ngomongnya kalau begitu. Iya, kalau ente jadi guru ngaji, ente ngomong bimbang begitu.
Ya, ada pun urusan salah belakangan, yang penting selama yang ente yakin itu benar, benar situ. Ada pun sampai rumah mikir lagi, ya salah omongan saya ya. Baru ntar, ya apa sebutnya klarifikasi sama jamaah. Cuma begitu rada-rada malu juga sih. Tiap ngaji salah mulu omongan. Jadi gimana yang benar, Don? Hah? Enggak, masalahnya dari pala apa dari badan? Berarti niatnya di mana? Niat mandinya? Hah? Di tangan. Jadi yang benar yang mana? Dari kepala, niatnya di kepala, apa niatnya di badan? Bingung nih kayaknya. Mungkin bagi Samsul ada solusi lain? Dari kaki boleh nggak Samsul? Apa tuh? Iya, kalau punya kolam renang. Iya. Iya, gak usah ribet ya. Iya, masalahnya masuk kolam renangnya bayar. Tiap junub kalau masuk. Iya. Kalau weekday 30, kalau weekend 45. Baru mandi segitu. Iya, jadi mandi junub itu bebas. Mau dari mana aja. Ente mau niatin dari kaki boleh. Ente mau niatin dari tangan boleh. Jadi ketika ente megang air, kemudian air ya yang digayung ente tuangin ke badan, ke tangan, udah jadi mandi junub. Selama ini kita taunya jatuhin niat itu mandi junub di mana? Bener gak? Udah ngaji, jadi gampang menjadi susah. Ya udah, asal ente cebok lagi sambil niat junub, boleh nggak? Boleh. Tai junub. Begitu. Dah, jangan lama-lama lah. Nah, takutnya bosen ngaji kelamaan. Allahu a'lam. Shawab. Ya Rabbana tarafna.